Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa Yunita SPD, mahasiswi PPG Seni Tari Universitas Negeri Medan dari SMA Negeri 1 Kota Bumi dalam rangka pembuatan video PPL Aksi 2 di SMA Negeri 1 Kota Bumi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita diberikan kesehatan, akal, maka kita masih bisa bertemu dan belajar di ruangan kita kali ini, ya. Nah, sebagai wujud rasa syukur kita, maka kita berdoa dulu seperti biasa. Silakan ketua kelasnya Rapli pimpin doanya ya. Semua siap? Siap semua. Doa mulai. Doa selesai. Semua siap? Siap semua. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal berapa, Nak? Ya, kita cek kehadiran seperti biasa ya, Ibu absen satu-satu. Tanggal 10 ya? Angga Putra, Anissa Salsabila, Akila Dami, Ariel Rizky, Cesa Palen, Cantika Putri, Cindy Galuh, Dapa Piantra, Dapa Alhadi, Dapina, Dean, Dian Agustina, Dinda Apriliasari, Fitriani, Hamijah Nurul Ijati, Iqbal Mubarak, Kenja Melani, M. Alif A. Rajan, Maya Putri, Muhammad Nopal, Muhammad Permata Surya, Muhammad Rapli, Muhammad Reja, Nabila Faiza, Najwa Putri Aulia, Nia Aulia. Nia nggak masuk ya? Apa keterangannya? Ya. Apa ya? Ria Britami, Risna, Salwa Putri, Selvia Dinda Amelia, Sinta Jahira, Sisi Melinda, Sipa Saiputri, Jahra, Najwa Rahma. Oke, berarti yang nggak masuk hanya satu ya. Oke, bagaimana kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, seperti yang Ibu beritahukan kemarin bahwa kita akan belajar ke tari kreasi ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, Ibu mau mengingatkan kembali materi kita kemarin kan tentang prosedur berkarya tari kreasi kan. Nah, pertemuan kali ini masih berkaitan dengan materi yang sama. Kita akan membuat tari kreasi dengan prosedur atau tahapan yang masih sama. Nah, jadi kita akan melakukan ya
melakukan kegiatan pembelajaran di mana kita membuat tari kreasi baru dengan iringannya ya, di mana kita masih menggunakan prosedur dalam berkarya tari kreasi. Langkah-langkahnya masih sama, hanya saja di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana fungsi dari sebuah tarian, kemudian yang lainnya, serta berpraktek nanti tari kreasi melalui musik iringannya ya nak ya. Nah kemudian sebelum kita masuk ke materinya, ada yang masih ingat kita kan mau menerapin prosedurnya. Nah, kira-kira masih ingat nggak ada beberapa prosedur dalam berkarya tari kreasi kan? Apa saja nak? Ada 4. Ada yang masih ingat? Nah, eksplorasi. Ya, kemudian eksplorasi itu apa, Surya? Ya, penjajakan atau penggambaran, mencari teknik-teknik gerak yang sesuai. Nah, jadi nanti kamu akan melakukan hal itu ya. Nah, nanti kamu di pertemuan berikutnya yang praktik ya, besok itu akan melakukan yang namanya kegiatan eksplorasi ya, penjajakan teknik gerak ya. Kemudian apalagi habis eksplorasi? Masih ingat? Ya, improvisasi. Nah, improvisasi tahap apa, Nak? Ya, pengembangan gerak. Jadi setelah kamu temukan teknik-teknik gerak yang sesuai, kamu kembangkan sesuai dengan tema kamu ya. Nah, atau sesuai dengan musik iringannya nanti. Kemudian dari eksplorasi ada tahapan apa lagi? Ya, ada tahapan yang namanya evaluasi. Evaluasi ini apa artinya? Kita memilih gerak yang sesuai untuk tema ataupun iringannya. Jadi di tahap evaluasi, setelah kamu menemukan teknik gerak, kemudian kamu kembangkan geraknya sesuai tema. Nah, dari situ kan ada banyak ragam gerak yang kamu temukan. Nah, sebelum kamu rangkai, kamu evaluasi dulu. Cari yang sesuai dulu dengan temanya dan musiknya. Kira-kira tidak sesuai, di tahap evaluasi ini kamu bisa tidak pakai atau tidak gunakan ya. Kemudian tahapan yang terakhir setelah kamu komposisi. Artinya komposisi ini yaitu tahapan akhir dalam berkarya tari kreasi, yaitu merangkai geraknya. Baik itu disesuaikan dengan tema ataupun musik iringannya ya. Nah, kemudian ya, harapan saya ketika nanti kalian belajar dalam pembelajaran kali ini, seperti biasa yang namanya pembelajaran seni, tentu saja harapannya membuat kamu jadi manusia yang lebih kreatif ya, inovatif. Nah, jadi tiap kamu nanti berkegiatan atau menggunakan imajinasi kamu sudah menjadi orang yang lebih kreatif. Nah, jadi ini juga harapannya nanti bermanfaat dalam kamu melaksanakan kegiatan praktek tarinya ya. Jadi diingat lagi bagaimana tahapan prosedur dalam berkarya tari kreasi. Tadi ada 4, yaitu eksplorasi ya, penjajakan teknik gerak, improvisasi, kemudian itu yang ketiga evaluasi, dan yang keempat itu komposisi. Nah ya, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajarannya dan memulai pembelajaran, ada yang ingin bertanya? Ya, ada apa? Silakan. Apakah dalam menciptakan sebuah tari itu harus selalu memiliki fungsi atau tujuan tertentu? Nah, karena kita nanti akan membahas fungsi, tujuan, bentuk penyajian, dan nilai estetis. Nah, dapat bertanya apakah setiap menciptakan tari harus punya fungsi atau tujuan tertentu. Nah, tentu saja ya, namanya kita berkarya atau menciptakan sesuatu itu kita harus punya tujuan. Kenapa sesuatu itu kita buat atau kita ciptakan? Apalagi kaitannya dengan seni. Seni itu baik seni rupa, seni tari ya, seni musik ataupun teater ya. Dalam penciptaannya kan ada yang namanya tema. Nah, tema itu sebenarnya sudah menggambarkan tujuan pembuatan kamu ya, pembuatan karyanya. Misalnya ada tarian yang bertema nanti misalnya tarian yang bertemakan tentang pendidikan anak usia dini. Jadi sudah lihat dari temanya aja,
pendidikan usia dini ya. Artinya tujuan nanti tarian itu disampaikan ya itu untuk menginformasikan bagaimana pendidikan anak usia dini dalam bentuk sebuah kajian tari. Nah, seperti itu. Jadi penting sekali ya Dapa untuk menciptakan tari itu harus ada fungsinya. Nah, kayak kamu pernah lihat tari-tari tradisional ya di kita ini ya di masyarakat Lampung, kayak apa tari yang pernah kita praktekin? Tari bedana. Itu ada fungsi dan tujuannya ya, kenapa diciptakan. Tentu saja jadi tari itu kalau kita menciptakan tari harus memiliki fungsi. Jadi ketika kita memamerkannya atau menunjukkannya ke orang lain, orang mengerti apa rangkaian gerak kita, apa maksudnya ya. Kemudian kenapa temanya seperti itu. Kalau kita memiliki tujuan atau fungsi. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Ya silakan Ria. Ya. Apa nak? Ulangi pertanyaannya. Sebaiknya memilih musik pemimpin tari untuk melatih menciptakan tari kreasi itu seperti apa? Nah, kan kita memang mau praktek menggunakan musik iringan ya. Nanti berkreasi berdasarkan musik iringan tari. Nah, kalau kamu tanya bagaimana memilih musik iringannya itu, yang tepat itu seperti apa, Bu? Tentu saja kamu cari dulu makanya temanya ya. Cari dulu temanya. Ketika kamu sudah tahu cerita tari kamu itu menceritakan tentang apa, misalnya tari kupu-kupu. Nah, kalau tari kupu-kupu itu yang sesuai dengan tema saya, setelah kamu melakukan explore gerak segala macam gerakannya itu, nanti kan kamu lihat apakah tarian kreasi kamu itu berpola tradisi atau berpola non tradisi. Nah, dari situ, dari menentukan tema kemudian melakukan tahap prosedur, kelihatan kan pola geraknya ya, kemudian temanya sudah tahu. Jadi kira-kira kamu nanti akan bisa menyesuaikan mau pakai musik iringan tradisional ataupun yang modern. Nah, dari situ jadi kamu tentukan dulu ya Ria, dan yang lainnya nanti tentukan dulu temanya, lakukan prosedurnya, baru nanti menyusul ke musik iringannya. Seperti itu ya. Sampai sini gimana, paham? Nah, dapat tadi udah paham? Ya, baik. Nah ya, kalau sudah paham, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini itu ada tiga. Yang pertama, nanti kan Ibu akan memberikan tayangan PPT ya dan video. Jadi Ibu mau kamu mengidentifikasinya sesuai dengan tujuan kita, yaitu siswa mampu mengidentifikasi serta menganalisis ya materi yang sudah disajikan. Karena sesuai dengan metode pembelajaran kita kali ini yaitu problem based learning. Nanti akan Ibu berikan identifikasi masalah sesuai dengan video tayangan yang diberikan ya. Kemudian selain kamu harus bisa mengidentifikasi, kemudian menganalisis. Nah, tujuan kita pembelajaran kali ini yaitu kamu bisa menyimpulkan dari identifikasi masalah yang sudah kamu amati. Seperti itu nak ya. Kemudian ya, dari tujuan pembelajaran kita ya, Ibu ingin memberitahukan bahwa materi kita kali ini adalah tentang fungsi ya, bentuk, kemudian jenis serta nilai estetis dalam tari kreasi ya. Di sini Ibu akan paparkan materinya ya. Kita akan simak sama-sama ya tentang pemaparan materi sebelumnya, tapi Ibu akan bagi kelompok dulu ya. Seperti biasa kelompok akan Ibu yang bagi. Kelompok kita akan terdiri dari ya laki-laki dan perempuan ya. Kalian yang punya nama silahkan didengarkan ya. Ibu bagi kelompoknya ya. Di sini Ibu sudah menentukan kelompoknya. Kita satu kelas kan ada berapa nak? Nah, 35 ya. Seperti biasa Ibu akan buat kalian 6 kelompok yang terdiri dari laki dan perempuan. Nah, untuk kelompok pertama didengarkan yang punya nama ya. Itu ada Nabila Faiza, Sisi Melinda, ya, Cesa Palen, Iqbal Mubarak,
Salwa Putri Satria, dan Fitriani. Nah, kalian satu kelompok ya di kelompok 1. Kemudian kelompok 2 itu ada Nopal, Nia Aulia. Nia tidak hadir hari ini ya, tapi nanti kalau dia hadir di pertemuan berikutnya, dia berarti dalam satu kelompok bersama Nopal ya. Nopal, Nia Aulia, Rapli ya, Dinda Prilia, Selvia Dinda, dan M. Alif. Nah, kemudian kelompok 3 ada Kenja Melani, Risna, Reja Pratama, Dapa Piantra, Angga, dan Ria Britami. Ya, kelompok 4 itu ada Jahra Rahmawati, kemudian Siva Saiputri, Hamijah Nurul Ijati, Cantika Putri Rasya, Dapa Al-Hadi, dan Aril Rizky Ansori ya. Nah, kemudian kelompok 5 ada Permata Surya, Sinta Jahira, Najwa Putri Aulia, Dapina Dwi Hartanti, dan Anissa Salsabila. Nah, ya, kelompok terakhir ada Maya Putri Jafira, Cindy Arta, Najwa Rahma, Dian Agustina, Akila Dami, dan Dean Rayanda ya. Nah, itu kelompok-kelompoknya. Nah, ini Ibu jelaskan mekanismenya dulu, pembelajaran kita bagaimana prosedurnya. Nanti baru kamu setelah Ibu jelaskan mekanisme, kamu silahkan transisi ke kelompoknya masing-masing ya. Nah, mekanisme pembelajaran kita kali ini di mana kita menggunakan metode PBL atau problem based learning. Jadi ada pemecahan masalah yang harus kamu selesaikan. Nah, jadi nanti kamu akan Ibu berikan pengamatan video. Jadi video dan PPT. Ibu akan jelaskan sebentar tentang paparan materinya. Nah, nanti Ibu menyajikan video tari. Nah, di situ kamu analisis dan identifikasi. Karena kamu akan mencari identifikasi masalah dari LKPD yang saya berikan. Nah, nanti setelah Ibu paparkan, kamu nanti Ibu jelaskan tentang tugasnya apa. Nah, kita ada kegiatan yang namanya presentasi, ya, diskusi. Jadi nanti Ibu akan bimbing kamu setiap kelompok seperti biasa, ya. Ibu akan bimbing kelompoknya untuk menyelesaikan LKPD dengan permasalahannya masing-masing. Nah, setiap kelompok harus mencari masalah yang dia temukan di dalam LKPD-nya, solusinya. Nanti itu boleh menggunakan media handphone ya, ataupun kita ada buku kalau kamu mau cari referensinya. Misalnya kamu rasa kurang, silahkan buka HP-nya. Tapi tidak untuk akses media lain selain kamu mencari permasalahan atau referensi untuk permasalahan kita. Nah, jadi nanti silakan kelompok diskusi untuk mencari permasalahannya. Nanti setelah itu masing-masing kelompok perwakilan satu orang itu menyampaikan tentang hasil dari diskusinya. Kemudian setiap kelompok yang lain wajib memberikan apresiasi. Jadi setiap kelompok ada perwakilan memberikan apresiasi ataupun komentar. Kalau kamu merasa identifikasi atau pemecahan masalah mereka masih kurang tepat ya penyajiannya, silahkan dikomentari ya. Nanti dengan arahan Ibu juga. Nah, setelah kita presentasi, selesai diskusi, nanti hasil akhir ini dari kan setiap kelompok punya masalah nih. Nah, nanti kamu harus catat. Masing-masing kelompok harus catat dan disimpulkan ya. Nanti simpulan itu dilaporkan dalam bentuk blog di sosial media. Jadi kamu upload kayak kita pernah upload ya tugas di sosial media, kamu buat. Nanti Ibu lihat kelompok mana yang menyimpulkannya paling tepat. Jadi kalian selain diskusi mencari solusi masalah kamu harus amati juga permasalahan dari yang dipaparkan oleh teman-teman kamu. Seperti itu mekanisme pembelajaran kita. Sampai sini paham? Baik, kalian sudah tahu kalian punya kelompoknya masing-masing kan? Silahkan transisi seperti biasa ke kelompoknya, bawa bukunya, nanti kita akan diskusi. Oke? Silahkan duduk dulu dengan kelompoknya, Ibu sembari menyiapkan materinya ya.
Oke, sudah nak? Nah, ini Ibu bagikan LKPD-nya ya. Kelompok 1 di mana? Ya. Silahkan, ini tentang permasalahan di kelompok 1 ya, diselesaikan, dicari nanti. Ini kelompok 2 ya. Nah. Kemudian kelompok 3, 4, 5, 5 dan 6 itu di permasalahan yang sama ya. Silahkan di sharing aja soalnya nanti ya. Nah, itu nanti ada pemaparan permasalahan yang harus kamu selesaikan. Nah, sebelum kita bahas pemaparan materinya ya nak ya, nah, Ibu akan jelaskan tentang materi kita hari ini. Materi kita hari ini, fokus dulu ya sebentar ya. Nanti diamati LKPD-nya lagi. Nah, kita fokus dulu ke materinya ya. Nah, materi kita hari ini adalah fungsi, bentuk, jenis, dan nilai estetis pada tari kreasi. Nah, bahasan yang pertama itu tentang fungsi tari. Nah, mungkin nanti ada kelompok yang menyelesaikan tentang fungsi tari ya, diamati. Nah, tari itu berfungsi sebagai berikut ya. Yang pertama, ada tari sebagai upacara. Nah, tari sebagai upacara adalah jenis tari yang memiliki fungsi sebagai sarana upacara adat atau keagamaan. Ini kaitannya dengan ritual atau budaya atau keagamaan ya. Nah, contohnya jenis tari upacara yaitu tari cangget dalam upacara adat Begawi. Nah, ini Ibu ambil contoh simpel aja yang kita punya ya. Nah, jadi kita punya tarian yang berfungsi sebagai tari ritual atau upacara. Salah satunya yaitu tari cangget. Mungkin di sini ada orang Lampung ya. Nah, pernah dengar, kalian pernah lihat. Nah, itu jenis tari atau mungkin pernah nari cangget. Nah, ya, pernah nari? Nah, itu adalah bentuk tarian upacara. Jadi kalau dapat bertanya, kenapa harus ada fungsi? Nah, ini tadi supaya kita tahu ya, tarian itu diciptakan untuk apa dan nanti bisa ditampilkannya dengan tujuan apa, menyesuaikan ya. Nah, tari cangget pada ritual Begawi, adat Begawi itu berfungsi sebagai tari upacara. Nah, kemudian fungsi tari berikutnya yaitu tari sebagai hiburan pribadi. Nah, mungkin baru dengar atau pernah dengar ya, tari yang berfungsi sebagai hiburan pribadi ini memiliki ciri gerak yang spontan. Nah ya, jadi geraknya itu biasanya berasal dari gerak spontan yang kita hasilkan dari keseharian. Ya, contoh jenis tarian ini yaitu tari tayub di Blora atau kita tari bedana. Nah ya. Nah, biasanya tarian hiburan pribadi ini jenis tarian yang berasal dari rakyat umum ya. Nah, kamu pernah lihat kuda kepang atau jaranan? Nah, itu salah satu contoh tari yang fungsinya sebagai tari hiburan pribadi ya. Kemudian tari sebagai penyajian estetik. Nah, ini beda lagi. Kalau hiburan pribadi untuk menyenangi kita yang menyaksikan dan lingkungan kita ya. Kalau yang tari penyajian estetis ini ya, Ibu lanjutkan, kita mati lampu ya. Nah, penyajian estetis ini ya, yang fungsinya yang ketiga ada tari sebagai penyajian estetis, yaitu ya adalah tari yang dipersiapkan untuk khusus dipertunjukkan ya. Jadi dia diciptakan memang untuk ditampilkan estetiknya. Nah, ya, misalnya kayak tari-tari kalau kamu paling sering lihat yaitu tari-tari siga pungutan. Nah, itu penyajian estetis ya. Jadi kalau tari yang memang diciptakan untuk pertunjukan itu adalah jenis tari yang fungsinya sebagai penyajian estetik. Termasuk tarian yang kamu suka ya, K-pop itu ya. Nah, tarian jungkook itu juga termasuk tari yang berfungsi seperti ini, yaitu untuk penyajian estetis ya nak. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya ke materi berikutnya. Ini sudah hidup kok, belum hidup ya. Nah, tunggu sebentar ya.
Nggak muncul sih. Oh, udah. Ya, nah, berikutnya kita tadi kan membahas fungsi, bentuk. Nah, yang kedua ini adalah bentuk penyajian atau bentuk tari, ya. Definisi bentuk. Nah, bentuk sendiri adalah aspek secara estetis dievaluasi penonton yang pada umumnya penontonnya tidak melihat setiap elemen karya seni yang ditampilkan, akan tetapi memperoleh kesan secara menyeluruh dari karyanya. Jadi maksudnya bentuk ini pandangan dari penonton terhadap semua elemen yang ditampilkan, ya. Jadi bentuk keseluruhannya. Ya, aspek keseluruhannya. Bentuk juga diartikan sebagai hasil penyatuan dari berbagai elemen, ya. Tuh, elemen-elemen tari yang disatukan secara kolektif sebagai kekuatan yang indah. Nah, di sini ada pemahaman dari ahli yaitu John Martin mengatakan bahwasanya tanpa adanya penyatuan dari beberapa proses maka bentuk tersebut tidak akan tercipta. Jadi bentuk itu bukan penyajian elemennya satu-satu, tapi keseluruhan. Itu namanya bentuk. Jadi nanti kalau kamu yang dapat identifikasi soal bentuk, ada disuruh mencari bentuk penyajian tari ini. Nah, artinya kamu lihat penyajiannya secara utuh itu ditampilkan seperti apa, ya. Nah, secara keseluruhannya bentuk merupakan karya yang akan menjadi lebih bermakna jika pada beberapa bagiannya terpisah. Proses penyatuan gerak tari menjadikan bentuk dinamakan dengan komposisi. Nah, jadi penyajiannya yang terpisah itu menjadi sebuah satu komposisi. Itu namanya bentuk. Nah, lanjut. Nah, ini bentuk tari berdasarkan geraknya. Nah, terdiri dari tari representasional dan tari non-representasional. Nah, tari representasional adalah tari yang utuh menggambarkan sesuatu yang jelas. Jadi tari ini secara utuh menggambarkan sesuatu, ya, bermakna sesuatu, ya. Misalnya tari tani, jadi dia menggambarkan secara utuh kegiatan seorang petani. Nih, ya, kamu silakan seandainya mau menciptakan tari representatif, ya, misalnya tari tani, seperti itu, ya. Ada juga tari nelayan, kemudian menggambarkan secara utuh kegiatan seorang nelayan. Kemudian tari bondan menggambarkan tentang kasih sayang seorang ibunda kepada ananda. Jadi ya tarian ini menggambarkan sesuatu dengan jelas, ya. Petani itu mencangkul, ya. Kemudian memanen padi. Jadi dalam tariannya itu tergambar jelas kegiatan seorang petani. Nah, tari non representasional, ya, adalah tari yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan cara simbolis. Jadi ini tersimbol aja, ya. Ya, biasanya menggunakan gerak-gerak yang bersifat maknawi. Jadi tidak secara utuh, misalnya kayak tari Sige Pungutan tuh, ya. Dia tidak secara utuh menggambarkan bahwa ini tarian yang nelayan gitu atau yang budaya gitu. Nah, tapi dia tersimbol dari unsur geraknya. Misalnya tari Sige Pungutan, kita tidak perlu ngambil dari situ, ya. Tari Sige Pungutan, nah itu kan tari persembahan. Jadi dari geraknya itu tersimbol bagaimana orang Lampung menyambut atau menghormati orang lain. Jadi ada gerak simbolis penghormatan, ya. Kemudian ada gerak memberikan tepak kepada tamu kehormatan. Nah, jadi geraknya itu tersimbol aja. Ya, bukan memang khusus menggambarkan kegiatannya secara utuh, ya. Nah, itu bedanya tari representasional dan tari non representasional. Nah, ngerti kan bedanya? Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kita lanjut, ya. Nah, kemudian jenis-jenis gerak tari. Nah, kalau tadi bentuknya, ini jenis-jenis gerakan dalam tari itu, ya. Gerak tari pertama yaitu gerak tari murni. Gerak tari murni disebut juga dengan gerak wantah atau gerak yang
tertimbul seperti itu secara langsung ya. Yang mana gerakan tari yang disusun dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk artistik dan tidak memiliki maksud dan tujuan tertentu. Jadi gerakan ini diciptakan hanya untuk mencapai nilai artistik atau nilai estetik ya. Jadi seperti gerakan sambar ya. Nah, ini tidak ada makna khusus, tapi dia untuk menambah nilai artistik dalam sebuah tari kreasi. Ya, itu namanya sambar ngelayang itu tergolong gerakan tari murni. Nah, kalau gerak tari maknawi. Gerak tari maknawi atau gestur adalah gerakan tari yang mengandung arti. Nah, jadi tari itu ada artinya ketika digerakkan, diciptakan itu ada artinya atau maksud tertentu yang telah distilasi. Nah, stilasi ini maksudnya diperindah. Misalnya ada tari nelayan nih. Nah, kamu membuat gerakan mencangkul. Nah, nggak mungkin kamu gerakan mencangkul beneran kan? Nah, jadi dari gerakan yang aslinya mencangkul, kamu stilasi, ya. Kamu cari teknik geraknya yang bisa menggambarkan gerakan mencangkul. Nah, tapi gerakan mencangkul itu sudah kamu Nah, itu gerakan seperti itu tergabung termasuk dalam gerak tari makna. Nah, ya contohnya kalau dari gerak maknawi di situ ada ya dari tarian Jawa ya. Kemudian yang terakhir itu ada nilai estetis dalam gerak tari ya. Unsur-unsur estetis gerak tari meliputi wiraga, wirama, wirasa. Sebagai berikut penjelasannya. Wiraga itu ya kemampuan penari saat membawakan tarian secara keseluruhan. Ini jadi teknik gerak yang kamu pakai. Nanti ini akan jadi acuan penilaian Ibu untuk di pertemuan berikutnya. Jadi saya akan menilai bagaimana kamu mengeksplor gerak, teknik geraknya ya. Nah, dari wiraganya, kemampuan kamu menarikannya ya. Kemudian wirama ya, keahlian penari secara musikal saat menari yang disesuaikan dengan musik tariannya. Jadi ketika kita minggu depan itu praktek kan kita sesuai iringan kan, berkreasi tari berdasarkan iringan musik. Jadi nanti Ibu lihat selaras tidak gerakannya dengan musik pengiringnya ya. Kemudian wirasa yaitu ada kemampuan penari dalam mengekspresikan tarian sesuai dengan konteks dan karakter tarian yang dibawakan. Jadi ini nanti kaitannya dengan tema kamu atau fungsi dan tujuannya. Jadi misalnya tari nelayan mau mencangkul, nah, misalnya ketika mencangkul itu harusnya seperti apa? Nah, masa kamu mencangkul tapi kamu ekspresinya ketawa ketiwi, ataupun kamu ekspresinya sedih sambil mencangkul, mungkin ada maksudnya. Tapi nanti kita akan lihat apa maksudnya, enak ya. Nah itu dia tadi ya materi kita. Selanjutnya kalian kan sudah Ibu berikan LKPD ya. Ini Ibu akan berikan satu buah tarian, sajian tarian, yaitu tari Siga Pungutan ya. Kita punya tarian kreasi sebenarnya. Tarian ini asalnya dari tari sembah dan tari melinting yang dikembangkan. Ini tarian kreasi baru sebenarnya Siga Pungutan ini ya. Nah, nanti kamu lihat bagaimana prosesnya, nilai fungsinya ya, bentuk dan segala macamnya berdasarkan LKPD yang Ibu berikan ya. Ibu tampilkan videonya nak ya. Nah, simak videonya bersama-sama ya. Nah, tunggu sebentar ya nak. Memang agak, nah ya silahkan disimak dan mulai diidentifikasi masalahnya. Catat dan tulis apa yang kamu dapat dari video ini, atau kalau kurang kamu silahkan cari di internet ya. Nah, Ibu akan bimbing kalian satu-satu ya. Jadi di tugas itu ya kamu baca tugasnya. Misalnya kelompok 1 mencari asal usul ya. Permasalahannya itu tentang asal usul tari Siga Pungutan dan fungsinya ya. Nah ya sambil disaksikan, Ibu bimbing satu-satu ya per kelompok. Silakan dicari permasalahannya, diskusi dengan kelompoknya. Saksikan dulu tariannya ya. Bagaimana nak?
Nah, ini kan permasalahannya, kan kita mengamati tari Siga Pungutan, ya. Kemudian kamu cari asal usulnya tari Siga Pungutan, silahkan diskusi ya dengan temannya. Siga Pungutan itu asal usulnya dari mana? Tulis di sini, ya. Nah, asal usulnya bagaimana, sejarahnya bagaimana terbentuk, ya. Cari di internet. Kemudian fungsi penyajiannya. Nah, apakah sebagai tari upacara, hiburan penyajian estetis atau hiburan, ya, 2 ya tugasnya, ya. Silakan diskusi ya, kelompok 1. Ayo Iqbal. Nah, diskusi. Nah, amati. Nah, ya. Kelompok 2, identifikasi masalahnya tentang apa? Nah, ini kan tugasnya ya. Ini indikator. Ini bacalah dengan cermat. Kemudian cari literaturnya. Nah, ini berarti tentang gerak, teknik gerak atau ragam gerak. Jadi ragam geraknya apa aja? Nah, ya, kalau nggak ada di sini, silahkan cari di internet. Ya, nanti disampaikan, tulis di sini ragam geraknya apa. Terus ada makna khusus nggak di ragam geraknya? Misalnya, nah gerakan ini, nah ya, apa namanya? Kemudian ada makna khususnya nggak? Silahkan dituangkan di sini. Ya, nanti disampaikan salah satu orang ya. Disampaikan satu orang ya. Ngerti kan tugasnya ya? Kelompok 3 mana kelompok 3? Nah, apa identifikasi masalahnya? Nah, bentuk penyajian. Nah, jadi lihat dia termasuk komposisinya gimana, pola lantainya, ya. Apakah berbentuk bulat? Apakah bagaimana bentuk penyajiannya tari Siga Pungutan ini apa saja dari awal sampai akhir, ya. Seperti itu. Terus kamu sampaikan satu orang, ya. Dan siapkan juga apresiasi untuk teman-temannya, ya. Kemudian kelompok 4 ya. Nah, apa identifikasi masalahnya? Nah, kan ini tadi jenis tari itu ada 2 kan, representasional sama non representasional. Nah, termasuk yang mana Siga Pungutan? Kalau termasuk yang representasional, berikan alasannya kenapa. Cari di internet ya. Kalau termasuk non, berikan juga penjelasannya. Seperti itu. Sampaikan satu orang perwakilan ya. Ariel, mengerti nggak Ariel? Ya, bantu temannya diskusi ya. Nah, diskusi ya. Kelompok 4 ya. Nah, kelompok 4 apa identifikasi masalahnya? Kelompok 5 ya. Estetis tadi. Nah, nilai estetis. Nah, dilihat dari fungsinya itu sebagai tari misalnya penyajian estetis. Nah, apa yang menurut kamu lebih di situ ya? Apa yang menurut kamu menarik nilai estetisnya di situ ya? Dari mulai misalnya dari ragam gerak, wiramanya, wiraganya, wirasanya, apakah sudah menggambarkan dengan fungsinya? Ini ada kaitannya bertiga ya. Iya, dalam fungsinya, ragam geraknya, dan bentuk penyajian. Bentuk penyajiannya itu kayak tari representasional, tari non representasional, atau komposisi geraknya ya. Nah, kalau enggak ini berarti kamu tugasnya yang fungsi dan melihat pengamatan nilai estetis di fungsi dan ragam gerak. Nanti yang kelompok berikutnya berarti yang dalam bentuk penyajiannya ya. 2 aja, ya. Silakan tuangkan di situ siapa perwakilan nanti ya yang menyampaikan ya. Coba Ibu lewat ya. Nah, kalau pinjam dulu itu Ibu. Tugasnya dibagikan. Nah, yang ini, yang kelompok apa? Terakhir, ya. Nah, tugas kamu adalah mengamati tentang nilai estetis yang terdapat pada bentuk penyajian tari Siga Pungutan. Kan bentuk penyajiannya itu lihat komposisi tarinya, ya. Bagaimana pola lantainya, di mana nilai indahnya. Kemudian nanti dilihat juga dari penilaian estetis yang sudah Ibu jabarkan, ya. Bentuk penyajiannya misalnya tari representasional, ternyata tari Siga Pungutan ini. Nah, menurut kamu segi indahnya di mana? Dari bentuk penyajiannya berupa tari representasional, ya. Jelaskan di situ. Mengerti atau tidak? Kalau enggak tanya, apa yang kurang paham? Paham? Ya, silakan diskusi, cari di internet termasuk bentuk penyajiannya bagaimana. Nah, baru kamu cari mana yang menarik dari bentuk penyajiannya. Kemudian sampaikan salah satu orang, ya. Nyambung kan?
Mengerti? Ya. Nah, jangan lupa siapkan juga apresiasi untuk kelompok lain, ya. Nah, itu ya. Nah, tari siga pungutan ini, Nak, tergolong tarian yang fungsinya sebagai penyajian estetis, ya. Jadi, untuk dipertunjukkan. Kamu bisa lihat tarian ini juga biasanya fungsinya sebagai tari penghormatan atau penyambutan tamu, ya. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya, ya. Nanti setelah ini selesai, Ibu beri waktu 10 menit, ya. Baru kita mulai diskusi. Nah, di sini dalam kegiatan presentasi kamu akan ada penilaian. Ibu akan menilai bagaimana kamu menyampaikan identifikasi masalah kamu. Jadi kesesuaiannya dengan fungsi yang benar, ya, bentuk penyajian yang benar, sampai ke masalah-masalah yang ada dalam LKPD. Kamu bagaimana cara menyampaikannya? Ibu nilai dalam pembelajaran kali ini. Ibu akan evaluasi. Kemudian juga nanti setiap apresiasi juga akan ada penilaian, ya. Silakan diamati tariannya, ya, dan diskusikan. Tentukan siapa yang akan apresiasi dan siapa yang akan, ya, kenapa, Nak? Ya, kelompok berapa? Ya, kelompok kalian kelompok berapa? 5. Ya. Biar nanti ditulis di kertas saja kamu orang, ya. Tulis kelompok berapa. Ada yang ingin bertanya lagi? Jangan lupa kamu juga nanti menyimpulkan dari kelompok lain, ya. Satu kelompok berarti satu orang aja. Iya. Nanti yang apresiasi boleh siapa aja lagi. Jangan orang yang sama terus, ya. Silahkan siapa dibagi. Nah. Yang apresiasi juga per kelompok satu orang satu. Ya. Silahkan, Nak. Tadi kan disuruh tentang Ini bentuk penyajiannya, cari nilai estetisnya, ya. ini nggak usah ya, Bu, fungsi Enggak, itu tugasnya mereka. Nah, kamu silahkan tulis nama kelompok, terus tentang identifikasi masalahnya ditulis, jawabannya, ya. Silahkan diselesaikan LKPD-nya tentang permasalahannya masing-masing. Nah, Ibu beri waktu 10 menit sebelum kita diskusi, ya. Persiapkan juga satu orang, ya. Kenapa, Nak? Kelompok 1? Ya, tulis di LKPD-nya kalian nama kelompoknya dari mana? Kelompok berapa, ya? Kelompok 1, silakan tulis, ya. Silakan diselesaikan 10 menit, ya. Kemudian siapkan satu orang untuk kita diskusi bersama nanti, ya. Ingat, Ibu akan ada penilaian. Jadi kamu harus pastikan benar-benar mencari tentang pemecahan masalah atau yang ada tertuang di dalam LKPD-nya dengan benar, ya. Silakan diskusi, Ibu beri waktu 10 menit, ya. Kalau ada yang ingin bertanya atau masih bingung, silakan, ya, Nak. Nah, ingat, nanti ketika temannya berpresentasi mengajukan solusi permasalahan dia dari identifikasi masalahnya, kamu boleh misalnya merasa fungsinya kurang benar atau kurang tepat atau ada yang ingin ditambahkan, silahkan berikan komentar, ya, atau apresiasi. Setiap kelompok satu orang satu memberikan apresiasi, ya. Nah, tugas akhir itu adalah memberikan simpulan materi dari keseluruhan identifikasi masalah. Jadi nanti
Kamu kan ada teman kamu yang menyampaikan tentang fungsinya, ada yang bentuk penyajiannya, ada yang teknik geraknya. Itu kamu catat semua, nanti simpulkan, tulis dalam bentuk blog atau laporan di media sosial. Seperti tugas kita yang pernah kita lakukan ya. Kalian boleh upload di TikTok, YouTube, atau Instagram, atau mau bikin website khusus juga boleh ya. Ya, kita 10 menit ya, Nak. Nah, ya, fungsi tari ada yang sebagai upacara, sebagai hiburan pribadi, dan sebagai penyajian estetis. Ya, silahkan diskusi. Nanti LKPD-nya dikumpul ya. Catat jawabannya di situ. Ya. Nah, ada yang masih bingung tentang tugasnya? Kenapa, Nak? Ya, jawabnya di situ. Nah, ini kan Ibu udah kasih kolom kan? Nah, silakan tari representasional apa? Non, ini coba. Representasi ya. Nah, yakin representasi. Non. Kan representasi itu menyampaikan keseluruhan secara runut. Ya, artinya misalnya tari Pak Tani, artinya kan dia menyampaikan gerakan tentang kegiatan Pak Tani. Nah, kalau ini kan tadi tari Siga Pungutan ini gerakannya nggak secara keseluruhan, menggambarkan tentang apa coba? Representasi itu kan ada yang digambarkan berarti kan. Nah, kalau ini ragam geraknya menyimbolkan sesuatu. Kayak dari gerak sembahan, penghormatan, ya. Kemudian lapa tebeng itu menyimbolkan wanita Lampung ketika berjalan. Artinya ini non dong, ya. Ini masih kurang tepat kalau representasional, ya. Itu yang tepat itu tentu saja non. Kenapa non? Karena gerakannya itu menyimbolkan, memaknakan sesuatu dari satu-satu geraknya, bukan tariannya secara utuh. Ya, ngerti nggak artinya representasional sama non yang Ibu jelaskan tadi? Paham kan? Berarti tahu itu kurang tepat ya? Nah, apa? Iya, nanti tugas akhirnya simpulan dari fungsi komposisi, nanti minta apa? Makanya dicatat penjelasan teman-temannya. Ya. Nah, berarti kurang tepat kalau itu representatif ya, dia non. Silahkan kamu jabarkan kembali ya. Nah, di blok materinya itu polanya itu ada beberapa yang garis lurus melengkung atau pola jujur. Jadi yang ditulis itu ya pola umumnya lingkaran apa ada beberapa. Nah, kamu lihat tadi dalam video itu. Yang Ibu mintakan yang kamu lihat dalam video. Nah, video itu tadi bentuknya seperti apa? Kebanyakan kan garis lurus dan garis lurus atau membentuk pola zigzag. Ya, pola zigzag. Jadi dia dua di depan, dua di belakang kan tadi ada. Berarti ini ya. Kalau lingkaran tadi ada tidak? Nah, berarti yang tepat ini jawabannya ya. Nanti kamu memaparkannya dari hasil pengamatan di video. Identifikasi masalah kami itu kan tentang bentuk atau komposisi penyajian tarinya. Nah, bentuknya, komposisinya, pola lantainya seperti mana? Kami sampaikan itu, ya. Mengerti kan? Itu saja. Diskusi. Malah bercanda ya. Nah, kemudian kelompok lain bagaimana? Hasil diskusinya catat di sini, Rapli. Jadi mau disimpulin dulu, Bu. Oke. Ayo, waktunya hanya 10 menit ya.
pertanyaan ini atau Enggak, nanti misalnya kelompok 1 duluan ini yang presentasi. Nah, kelompok 1 kan menyampaikan tentang asal-usul. Nah, kemudian nanti silahkan kelompok yang lain selesai kamu menyajikan, baru apresiasi. Jadi selesai temennya ngomong, nah, nanti buka sih waktu. Nah, siapa yang ingin menyampaikan komentar atau apresiasi tentang kelompok lain? Bukan, tentang kelompok lain. Masalah yang disampaikan kelompok lain, ya. Silakan, waktunya sebentar lagi ya. Ya, silakan berdiskusi. Nah, ya, catat di LKPD-nya ya, tuangkan kembali ya. Nanti siapa yang mau nyampaikan? Nopal apa Alif? Nah, yang mau apresiasi siapa? Yang memberikan komentar nanti ya. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Nah, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kelompok lain? Sudah? Nah, coba. Jadi kan ada geraknya kan ada kilat. Apa? Nah, kan tari ini sebagai tari non representasional ya, jenisnya ya, bentuk penyajiannya itu polanya itu ada yang garis lurus, ada yang zigzag kan, tari sigi pungutan berdasarkan video. Kamu amati nggak tadi? Nah, kira-kira dari bentuk penyajiannya itu bagaimana menurut kamu nilai estetisnya? Apakah sudah sesuai dengan iramanya, pola yang dia gunakan itu sudah menyesuaikan dengan musik, kemudian teknik gerak yang dipakaikan menyimbolkan nggak? Nah, kemudian cari ini kan tari non representasional, artinya tidak secara utuh menggambarkan tari ini tarian tentang gadis Lampung, tidak ya. Nah, tapi ada beberapa gerak yang menyimbolkan apa, itu menurut kami nilai estetisnya seperti itu ya. Nah, jangan bingung-bingung ya. Nah, coba dirangkai di ini lagi dari bentuk pola lantainya, bagaimana kesesuaian wiramanya dengan iramanya, transisi perpindahannya ke pola bentuk penyajiannya itu. Sudah baguskah, kemudian sudah sesuaikah transisinya ya? Sudah. Dari video itu tadi ya. Soalnya kan kalau tari kreasi ini pola lantainya boleh kita kreasikan ya. Tapi yang Ibu mau lihat itu pengamatan kamu dari video tersebut ya. Kamu tuangkan seperti penjelasan Ibu tadi. Masih bingung? Ya. Silahkan. Kenapa Najwa masih bingung? Nah, bagaimana ini? Sudah ketemu nak? Ya. Tadi itu kamu nilai estetis dari fungsi dan ragam geraknya kan? Nah, kalau ragam geraknya ini kan estetisnya itu kayak dia menyimbolkan tentang apa namanya, kayak kalau lapat tebeng itu menyimbolkan tentang wanita Lampung ya, keelegannya. Nah, itu nilai estetisnya ya. Bisa juga Wiraga. nah itu juga kemampuan penari Tadi secara keseluruhan sudah sangat baik ya. dikarenakan kelenturan dan pelantikan pada tari. Ya, itu boleh. Nah, contohnya ini kan ini tari representasional kan. Nah, wiraganya ini misalnya terdapat pada gerakan misalnya lapat tebeng. Nah, itu kan menyimbolkan tentang keeleganan wanita Lampung. Nah, itu sesuai dengan wiraganya. Karena mereka menyampaikan teknik geraknya dengan benar. Nah, sesuai berarti wiraganya ya, tersampaikan cara jalannya, memang tekniknya seperti itu. Nah, terus wirasa. Wirasa itu artinya apa tadi? Coba. Penyampaian rasa kan?
Penyampaian rasa kan, ekspresinya ketika penghormatan, ekspresinya bagaimana ya, atau ketika melapah tebeng itu tadi, kan elegan tuh, bagaimana ekspresinya, sudah sesuai belum dengan wirasanya ya. Nah, kemudian wirama, antara musik dengan tarian sudah sesuai belum ya, menyampaikan tentang temanya budaya Lampung sudah sesuai kan iringannya. Sudah gitu, catat. Udah selesai ya kan? Kalau ada yang mau ditambahkan lagi, kamu punya pendapat lain, silahkan nanti disampaikan, kita diskusikan, nanti Ibu apresiasikan juga ya. Apa? Apa nak? Apa Pi? Apa dia orang nanya tadi? Apa nak? Orang? Sudah, coba. Ini kan ragam teknik atau ragam tadinya Bu. Nah, terus disuruh nyari makna simbolnya. Iya. Bingung. Nah, kayak ini ya makna simbol ya, lapah tebeng. Ini kan gerakan yang dipakai saat memasuki dan keluar dalam pertunjukan. Nah, lapah tebeng ini sebenarnya simbolik dari wanita Lampung yang ketika berjalan. Nah, itu elegan, tegas. Nah, seperti itu. Makanya gerak jalan wanita Lampung, lapah tebeng itu seperti itu penggambarannya. Jadi simboliknya itu kalau lapah tebeng. Nah, kalau sembahan atau penghormatan, ini ada gerak lagi nih, kamu sampaikan. Ada gerak lagi yang menyimbolkan punya makna tertentu, yaitu gerak sembah atau penghormatan di video itu ya. Itu menyimbolkan penghormatan atau sopan santun. Nah, itu udah dua itu ya. Kalau ada lain boleh ditambahkan ya. Nah, seperti itu, tambahkan lagi. Ya, nggak apa-apa. Ya, sudah. Nah, coba Ibu lihat. Nah, ini asal usulnya ya. Ya, fungsinya sudah ya. Oke, nanti nggak apa-apa. Sampaikan nanti ya. Siapa perwakilannya ya? Nah, Iqbal apa mau mewakilin, Bal? Jangan hanya Madiun saja, Ba. Coba Ibu tanya, tari sige pungutan itu dari mana? Dari Jawa. Jawa. Hei, kamu siger Lampung itu emang sudah dipakai dari Jawa sekarangnya. Nah, coba dulu amati, nanti Iqbal harus beri apresiasi ya. Nah, ya, nanti tugas Iqbal ada yang menyampaikan, dia yang mengapresiasi. Ya, silakan ya, Bang. Oke. Bagaimana? Kita sudah ya? Nah, kita mulai diskusinya. Silakan setiap kelompok. Nah, Ibu lakukan penilaian juga ya. Evaluasi ya. Nah, jadi kalian masing-masing kelompok siapkan satu orang untuk menyampaikan tentang yang kamu cari di identifikasi masalah dalam LKPD. Kemudian setelah teman kamu satu kelompok menyampaikan, Ibu akan beri waktu untuk masing-masing kelompok mengapresiasi ya. Seperti itu, nyambung ya nak? Nah, oke. Kita mulai diskusi, siap? Kelompok 5 sudah mulai diskusi ya? Siap? Oke. Nah, sebentar lagi ya? Ya, kalau gitu kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 1 tadi sudah ya? Silakan sampaikan terlebih dahulu ya. Nah, yang lain ingat catat karena kamu mau bikin simpulan materi untuk di blognya ya. Ya, silakan kelompok 1 sampaikan. Dari kelompok mana? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Faiza, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari asal-usul tari sige pungutan beserta fungsi penyajian tarian tersebut. Tari sige pungutan merupakan perpaduan budaya antara kedua suku Lampung, yakni Pepadun dan Saibatin. Ya. Tari sige pungutan juga merupakan tarian yang berasal dari tari melinting dan tari sembah. Fungsi tari sige pungutan adalah untuk menyambut tamu penting. Tari sige pungutan juga berfungsi sebagai penyajian estetis, yaitu untuk menghibur dan memberi kesenangan kepada penonton. Ya, jadi dia menjelaskan kelompok 1 asal usulnya bermula dari tarian melinting dan tari
sembah. Nah, terciptalah tari Siga Pungutan. Kemudian fungsinya tadi apa, Nak? Fungsinya untuk menyambut tamu penting. Nah, fungsinya untuk menyambut tamu penting. Berarti tergolong yang mana dia? Penyajian estetis kah, hiburan atau upacara? Upacara bisa, penyajian estetis bisa. Ya, nah, menurut dia upacara bisa, penyajian estetis bisa. Nanti ini bisa kamu apresiasi ya. Nah, silahkan duduk kembali kelompok 1. Nah, kelompok lain silahkan yang ingin memberikan apresiasinya. Ada? Tentang asal usul dan fungsinya. Apakah menurut kamu fungsinya tadi sudah tepat? Dia bilang untuk upacara dan penyajian estetis. Silahkan, Nak. Nah, kelompok 2, silahkan siapa yang mau beri apresiasi perwakilan? Apresiasi ya, Nopal. Nah, komentari yang ini, Nopal. Ada? Rapli aja, Rapli. Silakan langsung. Ya, ya Rapli. Bagaimana fungsinya sudah tepat belum? Menurut dia untuk upacara dan penyajian estetis. Menurut kami kelompok 2, apa yang disampaikan oleh kelompok 1 itu sudah tepat dan bagus sesuai dengan fungsinya. Ya, jadi fungsinya menurut kamu sebagai tari upacara dan sebagai penyajian estetis. Iya, Bu. Upacara itu yang apa tariannya? Tari Untuk apa coba? upacara adalah jenis tari yang Sarana upacara adat atau tamu undangan. keagamaan. Ada nggak tamu undangan? Nggak ada kan? Nah, coba diperhatikan lagi apresiasinya. Siapa yang ingin memberikan komentar yang lebih tepat? Ya, silakan. Kelompok berapa? Sebutkan nama. Ya. Ya, bagus. Ya, terus menurut kamu fungsinya udah benar belum? Menurut kelompok 4? Ya, sebagai upacara dan penyajian estetis ya. Nah, ada lagi yang mau memberi apresiasi cukup? Kalau gitu kita lanjut kelompok 2 ya. Nah, sebelum itu Ibu benarkan dulu ya. Tarian Siga Pungutan ini lebih tepatnya fungsinya itu sebagai penyajian estetis ya, bukan tarian upacara. Kalau upacara ini kaitannya dengan ritual adat ya, atau budaya ya, atau dengan keagamaan. Nah, kalau tari ini diciptakan hanya untuk penyambutan tamu atau kehormatan terhadap tamu atau untuk dipertonton, maka fungsinya lebih tepat yaitu sebagai penyajian estetis. Mengerti nak ya? Nah, nanti disimpulkannya itu yang benar ya. Nah, terima kasih kelompok 1 ya. Nah, cukup baik. Lanjut dengan kelompok berapa lagi yang sudah? Yang mau? Silakan Nopal. Bagus ya Nopal. Kenalkan dulu, kamu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Sidik. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 2. Ya, silakan sampaikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang teknik gerak atau ragam gerak tari Sige Pungutan beserta makna simbol gerak yang ada dalam tarian tersebut. Ya, silakan jabarkan. Macam-macam ragam gerak tari Sige Pungutan. Lapah tebang, gerak yang dipakai saat memasuki dan keluar dalam pertunjukan. Seluang madik, Seluang mudik. gerak transisi dari posisi berdiri menuju posisi level rendah. Sembah, gerak yang bisa dikatakan sebagai gerak utama tarian. Ngerujung, merupakan gerak pergelangan tangan yang dilakukan dengan cepat dan lambat. Makna simbol gerak yang ada dalam tarian Sige Pungutan. Makna simbol yang terdapat di teknik gerak lapah tebang yaitu menyimbolkan tentang perempuan Lampung yang bersikap elegan dan tegas saat berjalan. Ya. Ada juga benar, makna ya. simbol yang terdapat di teknik gerak sembah yang menyimbolkan rasa santun dan hormat orang adat Lampung kepada orang lain. Ya, bagus ya. Silakan duduk kembali. Nah, adakah yang ingin mengapresiasi atau mengomentari bagaimana ragam geraknya? Apakah hanya segitu? Apakah ada tambahan lagi? Nah, bagaimana penggambaran mereka terhadap makna geraknya?
Sudah tepatkah? Apakah benar Lapa Tebeng itu menyimbolkan wanita Lampung yang elegan, ya, atau apa? Ya, silakan ada yang ingin berkomentar? Dari kelompok Surya, kelompok 5 ada? Benar kan? Bagaimana? Ya, sampaikan ya. Silakan. Ada kelompoknya yang ini kelompok 6? Kila? Ayo, tidak apa-apa ya. Silakan Akila. Nah ya, Akila akan memberikan apresiasinya ya. Silakan didengarkan kelompok 2 ya. Ya, silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Akila Miharia dari kelompok 6 akan mengomentari presentasi dari kelompok 2. Ya. Dan saya tadi apa yang mereka jabarkan sudah benar, karena tari Siga Pungutan itu menggambarkan gadis Lampung yang mulai gerakannya, Bu. Tapi menurut saya ada yang kurang tepat, karena kalau dari saya lihat videonya itu garis-garis Lampung yang menari tadi tidak melambangkan sifat tegas, tapi mulai gitu, Bu. Ya, oke ya. Menurut saya. Ya, terima kasih ya untuk Akila, silahkan duduk kembali. Nah, seperti itu ya nak, mereka menjabarkan tentang identifikasi masalah bagaimana ragam gerak dan simbol dari ragam gerak itu maknanya ya. Nah, yang disampaikan oleh kelompok 2 itu sudah cukup baik ya. Hanya saja untuk ragam gerak sendiri itu ada banyak sebenarnya ya, bukan hanya terdiri dari Lapa Tebeng, Seluang Mudik, terus Sembah dan apa tadi Ngerujung. Nah, masih ada yang namanya Tolak Tebeng ya, kemudian Sambar Ngelayang. Nah, dan masih banyak lagi ya, ada 13 kalau tidak salah ya. Silakan nanti kamu cari di internet ya ragam geraknya lagi untuk disimpulan di blog nanti ya. Kemudian untuk makna gerak. Nah, seperti yang disampaikan Akila, kamu kan menyelesaikan masalah ini berdasarkan video yang Ibu berikan. Nah, ya itu sudah benar, memang benar. Itu menyampaikan tentang elegannya wanita Lampung. Ya, tapi bukan hanya elegan, wanita Lampung itu juga dicerminkan dari elegannya, caranya tegas, sudah cukup benar ya, karena Lapa Tebeng kita itu jalannya wanita Lampung itu memang tidak gemulai seperti tarian orang Jawa. Nah, makanya bisa dilihat dari tarian itu menyimbolkan bahwa wanita Lampung itu bisa gemulai, ya, bisa lemah lembut, bisa tegas dan bisa elegan. Dari simbol gerak yang ada. Seperti itu nak ya. Lanjut ke presentasi kelompok ketiga ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenza Melani, saya perwakilan dari kelompok 3. Ya, Di sini Kenza. saya akan menjelaskan tentang bentuk penyajian tari Siga Pungutan seperti yang ada dalam video. Menurut kami, bentuk tari Siga Pungutan adalah tari kelompok putri yang berjumlah ganjil seperti dalam video 5. Bisa juga 7 orang atau 9 orang dan seterusnya. Dalam pementasannya, salah satu penari yang paling depan membawa properti bernama tepak yang berisi sirih. Ya. Tari Siga Pungutan juga merupakan tari kreasi baru dari Lampung. Dalam video tersebut, tari ini memakai pola garis lurus dan juga pola zigzag. Ya. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bentuk penyajiannya itu ya menggunakan properti tepak ya. Kemudian itu sebagai bentuk penghormatan. Kita ada namanya adat istiadat nemui nyimah ya, dan nyengah nyapur ya. Itu jadi menerima tamu dengan memberikan sirih ya. Jadi ada adat sirih dalam Lampung. Itu memberi itu kepada tamu sebagai bentuk diterimanya tamu tersebut. Nah, biasanya itu disimbolkan dan disajikan dalam bentuk tepak ya. Dan tarian ini juga menggambarkan secara tidak langsung dalam simbolik geraknya itu bagaimana adat istiadat itu tadi, kultur budaya tentang nemuin nyimah dan memberikan sirih tadi
ya, sebagai bentuk penghormatan dan penerimaan kita terhadap tamu. Ya sudah ya. Kemudian untuk pola lantainya di bentuk penyajiannya itu ya benar sekali, itu ada yang pola zigzag dan ada yang lurus. Ada juga yang membentuk lingkaran. Ya, tergantung kreasinya. Tapi kalau di video tadi lurus dan zigzag. Nah, apa ada tambahan dari kelompok lain? Cukup ya? Nah, lanjut ke kelompok berikutnya. Ya, silakan presentasinya ya. Nah, tadi mengenai bentuk penyajian. Ya. Nama saya Dafal Hadi, perwakilan dari kelompok 4, menjawab tentang tergolong dalam tarian jenis representatif atau non representatif tari Sige Pungutan. Apa? Dari hasil pengamatan kelompok kami, tari Sige Pungutan tergolong dalam tarian jenis non representatif karena tari Sige Pungutan memiliki makna atau simbol dari masing-masing tiap gerakan, bukan secara keseluruhan dari tarian Sige Pungutan. Misalnya, gerakan penghormatan memiliki makna memberi hormat dan cara masyarakat Lampung menyambut tamu. Contoh lainnya adalah gerakan jong sembah yang melambangkan sikap sopan dan hormat. Sebab itulah tarian Sige Pungutan ini tergolong dalam jenis tarian non representatif. Iya, baik ya. Silakan duduk kembali. Ada yang ingin menanggapi, memberi apresiasi? Ini tergolong non representatif. Representatif itu kan artinya menggambarkan secara utuh ya, dari awal tarian sampai akhir. Nah, kalau menurut mereka tarian ini geraknya aja yang menyimbolkan sesuatu, makna tertentu ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah sudah tepat? Coba kelompok ini, Ria, silakan. Ya boleh, mau memberi apresiasi kan? Ya boleh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan apresiasi kami terhadap kelompok 4. Ya. Dapat mengidentifikasi dan mengamati dengan sangat baik dan sesama dari video tersebut. Ya, menurut kamu sudah benar belum? Non representatif. Benar. Ya, kenapa? Memang benar geraknya menyampaikan satu-satu makna. Ya, sudah. Ya, memang benar. Nah, silakan duduk kembali. Ya, sudah tepat bahwa tarian ini tarian non representatif, ya. Karena apa? Dia tidak menggambarkan secara utuh kegiatan misalnya ritual adat atau misalnya wanita Lampung secara utuh, tidak, ya. Tapi dia menyimbolkan beberapa gerak, dari berapa geraknya itu kegiatan atau budaya yang ada di Lampung. Misalnya gerak lapa tebeng itu menyimbolkan tentang bagaimana kebiasaan wanita Lampung berjalan ya, atau bersikap, disimbolkan dari gerak lapa tebeng. Nah, tadi menyampaikan gerakan jong sembah ya, itu benar sekali ya, bagaimana penghormatan kita, sopan santun kita terhadap tamu yang datang. Seperti itu, sudah tepat ya. Nah, baik, kelompok selanjutnya silakan. Kelompok 5, siapa yang menyampaikan? Ya, didengarkan kelompok yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Permata Surya Pratama dari kelompok 5. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai estetis dalam tari Sige Pungutan dilihat dari fungsinya. Ya. Nilai estetis dari fungsi Tari Sige Pungutan yaitu sebagai penyajian estetis, dikarenakan tari tersebut adalah tari yang dipersiapkan untuk dipertunjukkan pada penyambutan tamu pada sebuah acara. Ya, lalu Yang kedua adalah tentang nilai estetis dalam tari Sige Pungutan pada ragam gerak. Nilai estetis dari ragam gerak tari Sige Pungutan yaitu yang pertama adalah wiraga, kemampuan pada penari saat membawakan tarian secara keseluruhan sudah sangat baik dikarenakan kelenturan dan kelentikan pada tari. Contohnya dalam gerakan lapa tebeng, yaitu mengartikan ketegasan dan keeleganan wanita Lampung. Yang kedua adalah wirama, tarian yang sudah sesuai dengan iringan musik tarinya dan sudah menggambarkan kebudayaan Lampung. Yang
Yang ketiga adalah wirasa, kemampuan penari dalam mengekspresikan tarian sudah sesuai dengan konteks dan karakter tariannya. Ya. Contohnya, Dari gerak mana? saat gerakan lapak tebeng, ekspresi penarinya melambangkan kelembutan pada wanita Lampung. Iya, terus? Dari saya, terima Nah, sudah? Nah, bagaimana menurut kamu penjabaran tentang nilai estetis berdasarkan fungsi dan bentuk ragam geraknya ya? Ragam gerak tari siga pungutan ya. Nah, mereka menyampaikan bahwa gerakan ini menyimbolkan nilai estetis dari mulai penyampaian gerak lapak tebeng yang sesuai dengan wirasanya, di mana menjabarkan seorang wanita Lampung yang tegas dan elegan ya. Ada pendapat lain? Silakan kelompok 6, ada kelompok diskusi apresiasinya untuk kelompok ini? Ada? Dari kelompok 4 ada? Silakan. Sudah? Tepat ya? Ya, menurut Ibu juga sudah cukup baik ya, karena mereka sudah menggambarkan bagaimana nilai estetik dari mulai wiraganya, wirasanya, wirama, dari ragam gerak yang ada. Berarti tinggal kelompok terakhir ya. Silakan kelompok terakhir, siapa yang ingin menyampaikan? Aduh, ikut Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, kelompok 6. Menurut kelompok kami, penyajian pola lantai dari tari siga pungutan sudah baik, pola lantai garis lurus, zigzag, bentuk V terbalik sudah bagus dan rapi, sudah sesuai dengan iramanya. Penguasaan gerakan oleh penarinya juga sudah bagus, dan kesesuaian antara tari siga dan irama lagu tari sudah cocok, serta ekspresi yang ditampilkan penari sesuai. Gerakan tari yang juga gemulai, indah dan anggun. Tari siga adalah tari non-representasional, di mana dia walau menggambarkan bagaimana gadis Lampung seperti anggun, gemulai dan lemah lembut, tetapi tidak terlalu menggambarkan hanya sekilas. Terima kasih. Ya, mengerti penjelasannya? Nah, di sini mereka menyampaikan menyampaikan bahwa tari siga pungutan ini itu tadi sampaikannya apa tadi? Sudah sesuai dengan irama. Kemudian ya tadi menyampaikan wanita Lampung itu yang tegas dari bukan keseluruhan menyampaikan tentang wanita Lampung ya, tapi ada gerak simbolik yang melambangkan wanita Lampung, penghormatan. Nah, jadi intinya ya tari siga pungutan ini adalah tari yang fungsinya sebagai penyajian estetis. Nah, asalnya ini terinspirasi dari tarian sembah di Lampung ya. Nah, itu ada tarian sembah di Lampung dan tarian melinting. Nah, dari masyarakat Pepadun dan masyarakat Melinting. Maka timbullah dari kesepakatan ya beberapa orang penting dulu di Lampung ya membuatlah tarian yang berfungsi sebagai penyajian estetis untuk penyambutan tamu sebagai ikon dari masyarakat Lampung itu sendiri. Nah, muncullah yang namanya tari siga pungutan. Nah, itu asal usul pertamanya tari siga pungutan. Nah, itu tadi pembahasan kita, identifikasi masalah kita tentang tari siga pungutan ya. Di sini Ibu sudah melakukan evaluasi tadi ya tentang presentasi kamu dan diskusinya serta kelompok-kelompok yang sudah memberikan apresiasi ya dan memberikan tanggapan. Kemudian Ibu memberikan evaluasi di mana kelompok ini berapa nih? Nah, kelompok 3 itu sudah cukup baik karena mereka Ibu lihat mereka menghasilkan hasil dari identifikasi masalah dengan cukup baik. Kemudian ada yang mengapresiasi dan ikut aktif dalam diskusi. Nah, kelompok yang lain juga sudah cukup baik, hanya saja masih belum aktif dalam apresiasi.
Oke, nah selesai di pertemuan kita ini. Itu tadi sedikit evaluasi dari Ibu. Selamat untuk kelompok 3 ya, pencapaian nilai di presentasi, mencapai nilai maksimal. Nah, untuk itu tepuk tangan dulu. Ya, oke. Ya, itu tadi diskusi dan presentasi kita. Nah, tugas kamu di pertemuan kita kali ini ya, tugasnya itu membuat simpulan diskusi. Kamu tadi sudah memperhatikan teman-teman kamu kan? Nah, silahkan simpulkan. Bukan hanya tugas kamu yang disimpulkan, tapi semua identifikasi masalah yang disampaikan oleh teman kamu. Kamu kan tadi sudah cukup ya, apresiasinya tidak ada. Artinya kamu sudah menganggap yang disampaikan teman kamu cukup benar. Nah, nanti Ibu akan nilai dari hasil simpulan kamu melalui blog tadi. Ya, jadi silakan kelompok 1 menyampaikan apa. Jadi kamu tuang juga fungsi tari sigap pungutan apa, bentuk penyajian ragam geraknya ya, sampai jenisnya, sampai ke nilai estetis. Berdasarkan diskusi kita kali ini, silahkan tuangkan dalam bentuk video boleh, tulisan boleh, nah dan sajikan dalam media sosial ya, atau dalam bentuk blog tulisan boleh juga. Ya, sampai sini tugasnya ada pertanyaan, Nak? Sudah tidak ada? Persiapkan untuk itu tadi ya, apa namanya, blognya ya, resumenya, dan tugas LKPD-nya silahkan dikumpulkan kembali sama Ibu ya. Ini mau Ibu menilai. Nah, berarti dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah kamu dapat? Nah, kita sudah belajar apa? Nah ya, ya fungsi-fungsi tari. Tari itu fungsinya ada berapa, Nak? 3. Tari sebagai upacara. Nah, kalian sudah tahu ya, yang upacara itu seperti apa tariannya, ya. Yang hiburan seperti apa, yang penyajian estetis seperti apa. Nah, sigap pungutan berarti ini kita simpulkan, sigap pungutan fungsinya sebagai apa? Sebagai penyajian estetis. Ya, yang tepat itu sebagai penyajian estetis, ya. Jadi sigap pungutan adalah tarian yang fungsinya sebagai penyajian estetis. Kemudian jenisnya apa? Representatif atau non? Ya, karena tarian ini geraknya menyimbolkan sesuatu makna, tapi bukan secara utuh, ya, tapi dari beberapa ragam gerak. Karena ada geraknya yang hanya untuk unsur artistik, keindahan, ya. Nah, begitu tadi simpulan kita berarti sudah maksud ya tentang tari sigap pungutan dari Lampung yang sudah kita punya ini, termasuk jenis tarian apa fungsinya, kemudian bentuk penyajiannya, sampai jenisnya, bahkan nilai estetis. Berarti kamu sudah bisa menuangkannya di dalam tulisan ya. Nanti silahkan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Berarti itu tadi tugasnya sudah Ibu berikan ya. Dan jangan lupa di pertemuan berikutnya besok kita ada praktek berkarya tari berdasarkan iringan. Jadi kamu siapkan untuk kostumnya, latihan kita pakai pakaian olahraga ya. Kemudian siapkan juga persiapan yang akan ditampilkan untuk besok tariannya. Ya, Nak? Oke, sampai sini. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.